Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Jokrono, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Semarang, nomor induk mahasiswa 2398 014552. Saya mengajar di SD Swasta Bina Bangsa 04 Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi bullying atau perundungan di kelas 6A. Mohon arahan dan masukan untuk pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian perkenalan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa, ya. Semua nanti terbuka dan aktif seperti biasa, ya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ya, baik semuanya. Tidak ada yang sakit? Berapa orang tidak turun? Ada satu. Oh ya, nggak apa-apa ya. Mungkin ada kesibukan, ada keperluan kalian yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, ya, dan kita selalu diberi keselamatan, ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan melakukan presensi dulu, ya. Kita tunggu biar Bapak tahu siapa yang akan berturun. Abdul Rahman ada? Komarudin hadir. Aisyah Hadir, Pak. Tika Jakaria Hadir, Bos. baik, ya. Bapak sudah melakukan presensi, ya. Oke, sudah siap semua untuk belajar? Alhamdulillah. Semangat, ya. Semangat. Perhatikan, ya. Oke, kelompok sudah kita bagi, ya. Kelompok sudah kita bagi menjadi 5 kelompok, ya. Oke, selanjutnya, ya. Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran, yaitu materi yang akan Bapak pelajari hari ini, yang akan pelajari juga, ya, yaitu tentang bullying atau perundungan, ya. Ini yang harus kita pahami. Tujuan dari pembelajaran ini, ya, perhatikan di sini, ya, agar kalian mampu menerapkan perilaku tidak melakukan bullying terhadap teman, ya. Selanjutnya, peserta didik mampu mencegah perilaku bullying atau bullying, ya, seperti itu, mencegah, ya. Peserta didik mampu mencontohkan perilaku tidak melakukan bullying, artinya kalian tidak boleh melakukan pembulian terhadap temannya. Pak Guru akan menjelaskan apa itu bullying. Nah, perhatikan, ya. Ini deteksi dini edukasi perundungan di sekolah, ya. Itu. Ini kriterianya, itu, ya. Itu pernah kejadiannya di tingkat SMP, yaitu korban, ya, dipukul, ditendang, seperti itu. Selanjutnya tingkat SMA juga pembuliannya, ya, perundungannya.
temannya ditusuk di ruangan kelas, sampai di Banyuwangi juga ya. Tulang patah tulang kakinya, terus ya sampai ada yang meninggal juga ya di tingkat SD loh ya. Jadi kalian makanya harus sampai dari hal seperti itu. Ini yang terjadi di UTS. Oke, apa dan mengapa ya banyak perundungan di dunia pendidikan atau di sekolah? Jadi kan di sini ini ya, arti bully atau perundungan ya, bentuk tindakan agresif. Tindakan agresif itu menyerang ya, baik secara fisik maupun secara mental ya. Secara fisik seperti kalian melakukan gerakan berupa tangan ya atau kaki ya, secara fisik dengan cara menyerang. Itu namanya secara fisik ya, secara agresif tadi yang dilakukan seseorang dengan sengaja ya, berulang-ulang. Berarti perundungan atau bully itu ya, kategori bully jika dilakukan lebih dari satu kali ya, itu namanya pembulian ya, dengan sengaja berulang-ulang ya, berulang kali dengan tujuan untuk melukai, baik melukai secara fisik maupun melukai secara mental atau perasaan ya, seperti itu ya, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan ya, sehingga mengakibatkan kalian merasa tidak nyaman ya pada orang lain ya. Seperti yang dikemukakan oleh Dan Always ya, bahwa bullying terjadi berulang kali dari waktu tertentu ya, dari waktu ke waktu, dan berlangsung dalam satu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuatan maupun kekuatan. Artinya biasanya terjadinya pembullying itu karena pertama ya, kita menganggap seseorang itu tidak mampu melawan, ya kan? Seperti itu ya, mungkin karena badan besar sehingga yang kamu beli itu kecil ya, itu secara fisik dia tidak mampu, maka kamu menganggap orang tersebut tidak berani melawan, sehingga kamu bully secara mental ya, kamu mengolok-olok tadi atau mengejek-ejek gitu ya. Oke, kategori bully, kategorinya perhatikan ya, ada 4 kategori bullying ya. Secara verbal ya, secara fisik, sosial, cyber ya. Secara verbal itu apa namanya, melakukan dari mulut ya, dengan cara berbicara ya. Secara fisik tadi dengan menggunakan secara agresif tadi, dengan cara apa, melukai ya. Secara sosial kalian tidak mau bergaul dengan teman ya, atau mengasingkan teman, tidak boleh, termasuk bully juga ya. Secara cyber atau secara sosial media ya, bisa juga. Dengan cara apa kira-kira dengan sosial media membuli teman? Ya, itu masuk. Ya, secara sosial itu tadi, kembali ke secara sosial dulu. Secara sosial itu termasuk menggosip. Itu termasuk bully loh. Ya. Jadi yang suka-suka gosip itu nggak boleh. Itu termasuk kategori bully. Ya. Seperti itu. Ya. Terus secara cyber tadi, cara yang melakukan secara media, atau mungkin kamu membuat gambar temanmu meme seperti apa ya, terus kamu tulis macam-macam di situ, temanmu lagi tidur atau temanmu lagi kecapean di kelas dan foto, terus kamu buat
meme seperti itu kan, kayak lucu itu termasuk bully juga karena itu tersebar ya. Paham sudah sampai sini? Paham ya? Selanjutnya ya, oke, ini verbal bullying ya. Cara verbal tadi tidak secara fisik, tetapi penjelasan tadi yaitu membentak, berteriak, terus memaki-maki, ya, bergosip, menghina, ya, meledek, ya, mencela. Paham kan ini? Tahu kan? Ya, mempermalukan. Makanya jangan mempermalukan teman, mempermalukan teman di depan umum, kalau di depan teman-temannya seperti itu, ya. Secara fisik, bullying atau perundungan secara fisik, ya. Jadi Pak Guru sangat mengharapkan loh di sekolah kita jangan sampai terjadi, ya, di sekolah kita tentang nama seperti menampar atau memukul. Menampar menggunakan tangan, ya, mendorong. Nih perhatikan, beda loh, ya, mendorong sehingga teman jatuh atau terbentur itu juga, ya, masuk bully. Mencubit itu ada kategori juga, ya kan? Ya kan? Kalau keras berarti beda cubitannya, kalau lembut cubitan apa kan gitu, ya. Ya. Menjambat, menendang, secara fisik lah ya, menjegal. Ya, menjegal itu artinya mengadang, ya. Mengadang, terus kamu apain? Ya. Menentang secara fisik, meninju atau memukul. Secara sosial, seperti Pak Guru jelaskan tadi, memunculkan atau tidak mau bergaul, melakukan pembiaran temanmu dia sendiri dan acuh, itu tidak boleh, ya. Biar bagaimanapun kita tetap satu kumpul, satu sekolah, satu kelas, ya, lulus bersama seperti itu, belajar sama-sama, pindah sama-sama. Membeda-bedakan, ayo, ya, mendiamkan. Kalau ada masalah, nggak boleh mendiam terlalu berlarut-larut, ya. Mengabaikan, memalak, ya, ini juga loh, memalak, ya, memfitnah. Selanjutnya secara media sosial, perhatikan, memperoleh pesan yang Pak Guru jelaskan tadi, ya, mengirim pesan atau meme, menyakiti, menghina, mengancam, ya, pesan teror, ya, pesan teror itu tanpa nama, ya, atau zaman dulu kan ada nomor, nggak ada nomornya, ya, dia nelpon atau dia SMS tanpa nomor tertera di HP juga ada zaman dulu, ya. Terus mengubah foto, ya itu tadi foto yang bagus dibuat jelek, terus dikirim, dikirim, ya. Atau peran kata, flaming, ya, peran kata, ya, membuat kata-kata yang tidak baik, ya. Akun palsu termasuk juga loh, ya. Akun palsu jika kamu punya media sosial, Facebook, tapi sebenarnya nama kamu di atas nama kamu sebenarnya itu, tapi kamu buat sembarangan aja, itu namanya termasuk palsu. Dampak dari bullying, perhatikan, ya. Ingat nanti kalian bisa diskusi, ya. Apa dampak dari bullying? Ayo, ingat dampaknya bullying. Kalau kalian diskusi nanti kalian udah paham. Sulit berkonsentrasi, itu dampaknya, ya. Jika kamu sering membuli, maka orang yang kamu bully itu sulit berkonsentrasi karena dia akan selalu teringat di memorinya, di kepalanya. Menurunkan kehadiran atau absen, artinya dia akan malas sekolah, takut, seperti itu, ya. Penurunan prestasi akademik, yang tadi pintar, ya, jadi turun, ya, apa namanya, prestasinya. Terus selanjutnya berkurangnya minat pada tugas, ya. Dia akhirnya akan malas mengerjakan tugasnya, ya. Berkurangnya minat di kegiatan sekolah, ya, karena dia merasa terancam tadi, selalu melakukan itu.
Drop out dari sekolah. Apa drop out? Keluar ya. Yang keluar dari sekolah atau kegiatan yang tadinya yang dia sukai seperti itu. Ya, itu dampaknya. Sebenarnya kita sudah ada di sekolah kita ya tim untuk melakukan tim penegak disiplin atau pencegahan bullying segala sudah ada ya kita buat. Kebetulan Pak Guru juga sebagai ketuanya di sekolah. Selanjutnya ya, kapan sekolah kita menjadi sekolah bebas perundungan? Dari dulu sampai sekarang kita alhamdulillah ya belum pernah terjadi perundungan yang terlalu berbahaya atau berlebihan ya. Kapan menjadi sekolah aman dan nyaman dan menyenangkan tanpa perundungan? Ini harus kita jaga, kita tetap pertahankan ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan konten video ya tentang bullying. Nanti kalian simak, kalian perhatikan ya itu. Apakah teman belajar pernah menyaksikan bullying atau bullying seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, menolong, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih, misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat, kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bullying merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenalin nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga, sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bullying menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Ren, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Cekat. Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasil
sendiri loh. Enggak, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukannya apa sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onan. Okto, kamu harusnya Sudah kita tonton video. Kita melakukan ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Ice breaking cukup semangat. Siap? Siapa yang pimpin? Ya. Ayo. Ayo. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dah, ayo silakan ya. Kita duduk. Oke, selanjutnya ya. Kalian akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Silakan dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, yaitu tentang puli tadi, silakan kalian identifikasi, kalian cari apa saja jenis pembulian yang ada di sekolah ya, seperti itu ya. Dan kesimpulannya silakan nanti kalian tulis ya, seperti yang sudah kalian tonton tadi ya. Kategori pembulian tadi apa saja ya, silakan dicatat ya, tulisnya. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompoknya si Aisyah ya, untuk menyampaikan hasil identifikasi bullying yang sering terjadi mungkin di sekolah ya, yang sering terjadi di sekolah yang kalian tahu bullying apa saja. Silakan berdiri perwakilan dari kelompoknya Aisyah ya, satu orang saja. Ayo. 1. Verbal. Membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberikan julukan yang tidak menyenangkan, menyindir, mengancam, menyebarkan gosip. Fisik. Yaitu menangkap, mendorong, mencuri, menjawab, menendang, menolak dan yang memperoleh selanjutnya kelompoknya si April ya. Yang lain perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Kenapa bisa terjadinya bully? Karena adanya rasa iri atau dengki. Bully dibagi menjadi 4. Verbal, ucapan, sosial, memalah, menunjukkan, menfitnah. Fisik, contohnya menjegal, meninju. Cyber, contohnya pesan teror, akun palsu, mengancam. Adapun dampaknya sebagai berikut. Kita perhatikan dampaknya apa saja. Dengarkan temanmu. Sulit berinteraksi, menurunnya kehadiran atau absen. Bully atau perundungan terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perhatikan. Untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas. Silakan kalian isi nanti KPD seperti biasa. Yang sebelahnya nanti ada yang pakai centang, ada yang menggunakan dijawab ya. Seperti itu. Ya. Ada 2. Yang menggunakan skor itu silakan centang ya. Yang ada pertanyaan itu silakan dijawab. Oke, perhatikan waktu ya secepatnya kalian kerjakan. Yang skor itu dicentang ya, yang angka itu dicentang. Ya, silakan dibaca dicentang. Iya, terserah mau berapa nilaimu. Yang satunya itu, yang saya itu dijawab. Ya. Kumpulkan perwakilan 1 orang ya. Ada kelompok, silakan dikumpulkan di sini. Ayo. Kumpulkan saya. Oke, sekarang perhatikan ya. Kesimpulannya, Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan yaitu dari kegiatan pembelajaran itu, ya kalian bisa lebih memahami ya bahwa pembulian atau pembunuhan itu sangat tidak baik, ya akan merusak psikis kejiwaan kita, ya seperti itu. Kalau anak sekolah tadi kita akan merasa terganggu, tidak nyaman, tidak bersemangat, ya seperti itu, ya. Kesimpulannya, sedangkan merefleksi Pak Guru harap untuk penguatan selanjutnya Pak Guru memberikan penguatan yaitu kalian ke depan ya lebih kompak lagi, tidak ada lagi pembulian di lingkungan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Bisa semuanya? Bisa, alhamdulillah ya. Pak Guru berharap sekolah kita tetap menjaga kondusif sekolah kita, keamanan kenyamanan sekolah kita, ketentraman ya. Mungkin untuk selanjutnya ya sebelum mengakhiri kegiatan kita ini ya, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing ya, karena pembelajaran kita akhiri ya. Berdoa dimulai.
Kalau selesai, ya. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak banyak mengucapkan terima kasih. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.